Bab 21. Luka di hadapan keluarga. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, hari ulang tahun Tuan Ramon Sebastian. Kediaman besar keluarga Sebastian malam itu tampak sangat meriah. Lampu-lampu taman menyala terang, mobil-mobil mewah terparkir di halaman luas, dan para tamu berpakaian elegan keluar masuk rumah megah itu. Acara tersebut bukan hanya perayaan keluarga, banyak kolega bisnis dan relasi penting juga diundang. Nama besar keluarga, Sebastian membuat acara itu terasa seperti pesta elit kelas atas. Namun di tengah kemewahan itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang wanita dengan gaun sederhana namun anggun. Nadila, ia datang sendirian. Raven sebenarnya ingin mereka datang bersama. Namun pekerjaan di kantor tiba-tiba menahannya. Awalnya Raven menolak ketika Nadila mengatakan ingin datang lebih dulu. Tidak, katanya tegas saat itu. Kita datang bersama saja. Namun Nadila mengingat pesan ibu mertuanya. Acara itu penting. Mereka harus mewakili orang tua Raven. Akhirnya Nadila berkata lembut, mencoba meyakinkan suaminya. Aku tidak apa-apa. Ini hanya acara keluarga. Lagi pula aku diantar sopirmu. Setelah beberapa saat berpikir, Raven akhirnya mengalah. Tunggu aku di sana. Aku akan datang secepat mungkin. Ketika Nadila berjalan memasuki aula utama, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Banyak mata memandangnya, namun bukan dengan ramah. Sebagian bahkan memandangnya dengan tatapan meremehkan. Beberapa wanita berbisik pelan, beberapa pria menatapnya dengan ekspresi menilai. Namun Nadila berusaha mengabaikan semuanya. Ia memegang kotak kado yang sudah dipersiapkan oleh Melanie, Ibu Raven. Melanie berkata bahwa ia paling tahu apa yang disukai Tuan Ramon. Jadi Nadila hanya ingin menyampaikan hadiah itu dengan sopan. Namun saat ia mencoba mendekati Tuan Ramon, langkahnya tiba-tiba terhenti. Beberapa sepupu dan Tante Raven berdiri menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. Lihat siapa yang datang. Cucu menantu baru keluarga Sebastian, yang lain menimpali dengan nada mengejek. Menarik sekali, setelah menikah langsung menghilang. Tidak pernah datang memberi hormat pada kakek. Sekarang datang langsung di pesta ulang tahun. Nadila menunduk sopan. Saya minta maaf, namun salah satu paman Raven langsung memotong ucapannya. Maaf saja tidak cukup. Di keluarga Sebastian ada tradisi. Menantu baru harus menyajikan teh untuk kepala keluarga. Baru itu namanya hormat. Nadila terdiam. Ia belum pernah mendengar tentang tradisi itu. Namun semua orang di sana menatapnya seolah hal itu memang benar. Akhirnya Nadila menaruh kotak hadiah di meja. Baik, saya akan melakukannya. Paman Raven memberi isyarat pada seorang pelayan. Pelayan itu datang membawa sebuah teko keramik klasik. Teko kesayangan Tuan Ramon. Namun yang tidak diketahui Nadila, teko itu berisi air teh yang baru saja diseduh dengan suhu sangat panas. Sengaja, semuanya sudah direncanakan. Ketika teko itu diserahkan padanya, Nadila langsung merasakan panas menyengat di telapak tangannya. Namun ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin membuat kesalahan. Namun baru beberapa langkah. Panas itu terlalu menyakitkan. Tangannya refleks bergetar. Teko itu terlepas dari genggamannya. PRANJ. Teko keramik itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Semua orang langsung terdiam. Lalu, suara keras Tuan Ramon menggema. Tidak becus. Wajah lelaki tua itu penuh amarah. Hanya menyajikan teh saja tidak bisa. Teko kesayanganku itu sudah puluhan tahun. Harganya puluhan juta. Itu bukan teko biasa. Nadila langsung menunduk. Tangannya merah karena terkena air panas. Namun tidak ada yang peduli. Sebaliknya, beberapa sepupu Raven justru menyeringai puas. Salah satu dari mereka bahkan mendorong Nadila sedikit. Nadila kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terduduk di lantai. Tangan yang sudah memerah itu menyentuh pecahan keramik. Bereskan itu. Kalau tidak becus membuat masalah, setidaknya bisa membereskan. Nadila menahan air mata. Ia berlutut dan mulai memunguti serpihan keramik. Tiba-tiba, sebuah pecahan tajam menusuk telapak tangannya. Darah langsung mengalir. Matanya berkaca-kaca. Ia hampir menangis. Namun semua orang justru menatapnya dengan sinis. Beberapa bahkan tertawa pelan. Namun tepat saat itu,
Pintu aula terbuka, langkah sepatu terdengar tegas. Semua orang menoleh. Di sana berdiri seorang pria tinggi dengan aura dingin yang menekan seluruh ruangan. Raven Sebastian. Beberapa pengawal berdiri di belakangnya. Tatapan Raven menyapu ruangan itu, lalu berhenti pada satu pemandangan. Istrinya berlutut di lantai, tangannya berdarah, dan serpihan keramik berserakan di sekitarnya. Raven berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun aura dinginnya membuat semua orang menyingkir. Ia berjongkok di depan Nadila. "Nadila, kamu kenapa?" Suara Raven rendah. Nadila mencoba menjawab. "Teko itu sangat panas. Aku tidak sengaja menjatuhkannya." Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Raven melihat tangan Nadila. Kulitnya memerah, bahkan hampir melepuh. Raven tahu, air itu pasti sangat panas. Matanya perlahan berubah dingin. Sangat dingin. Ia berdiri, menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Namun Tuan Ramon malah berkata dengan nada merendahkan, "Istrimu tidak becus. Dulu kau tidak pandai. Kukira sekarang sudah pandai. Ternyata tetap tidak pandai memilih pasangan. Perjodohan yang sudah diatur oleh pamanmu kau batalkan. Akhirnya kau mendapat wanita seperti ini." Semua orang menunggu reaksi Raven, namun yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan membeku. Raven langsung menggendong Nadila, seolah tidak peduli dengan siapapun di sana. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Pasangan hidupku tidak akan ditentukan oleh siapapun, dan hidupku tidak akan dikendalikan oleh siapapun." Tatapannya menyapu ruangan. "Ingat baik-baik, aku tidak akan melupakan kejadian ini." Setelah itu, Raven membawa Nadila keluar. Tanpa menoleh lagi, beberapa orang terlihat kesal, namun beberapa lainnya justru terlihat cemas, karena banyak proyek mereka bergantung pada perusahaan Raven. Di dalam mobil, Nadila akhirnya menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Raven awalnya duduk dengan wajah dingin. Ia kesal, sangat kesal. "Aku sudah bilang kita datang bersama saja, kamu tidak akan bisa menghadapi keluargaku. Kamu terlalu keras kepala." Nadila semakin menangis. "Dan kenapa kamu tidak melawan mereka? Kamu hanya diam dan menangis. Aku sudah bilang, kalau kamu ingin menjadi istriku, jangan lemah. Aku paling tidak suka wanita lemah seperti itu." Nadila langsung menoleh ke jendela. Tangisnya semakin kuat, dadanya terasa sakit. Awalnya ia berpikir Raven akan melindunginya, akan memahaminya. Namun ternyata, pada akhirnya Raven juga menyalahkannya. Mobil terus melaju. Suasana di dalamnya sunyi. Namun tiba-tiba, Raven menghela napas panjang. Ia melirik Nadila yang masih menangis diam-diam. Dadanya terasa tidak nyaman. Akhirnya ia berkata pelan, "Maaf." Nadila terdiam. Ia bahkan berpikir salah dengar. "Raven, meminta maaf." Raven melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin kamu jadi lebih kuat. Aku tidak bisa selalu berada di dekatmu. Itu sebabnya aku ingin kamu bisa melawan." Nadila masih menatap keluar jendela. Namun tangisnya perlahan berhenti. Ia mulai mencerna kata-kata Raven. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mencoba memahami pria di sampingnya itu. Namun tepat saat mobil mereka berhenti di lampu merah, ponsel Nadila tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nadila membuka pesan itu, dan wajahnya langsung pucat. Karena di layar ponselnya muncul foto dirinya saat digendong Miko waktu itu. Waktu di kamar hotel, Miko melepas kerudungnya. Tepat di bawah foto itu ada pesan singkat. "Jika tidak ingin foto ini tersebar, datanglah sendirian besok malam." Jantung Nadila langsung berdegup keras. Ia perlahan menoleh ke arah Raven. Pria itu masih fokus dengan handphonenya, tidak tahu apapun. Namun Nadila tahu satu hal, jika foto ini sampai tersebar, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga keluarga besar mereka, pernikahan mereka, dan seseorang di luar sana baru saja mulai memainkan permainan yang jauh lebih berbahaya. Bersambung.